Kasus dugaan pemukulan terhadap anak Aibda WH yang melibatkan guru honorer Supriyani terus berlanjut di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang yang berlangsung pada Kamis 7 November 2024 menghadirkan dokter forensik Raja Alfat Widya Iswara sebagai saksi ahli. Dr. Raja Alfat menyatakan luka yang dialami anak Aibda WH yang berinisial D bukan disebabkan oleh pemukulan dengan gagang sapu seperti yang dituduhkan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, menyebut ada kesalahan prosedur dalam visum yang dilakukan anak Aibda WH, D. Sebab, korban melakukan visum berdasarkan surat pengantar yang dibuat oleh orang tuanya sendiri. Menurut Andri, meskipun Aibda WH merupakan anggota polisi, namun bukan tugasnya untuk membuat surat pengantar visum. Surat pengantar visum, kata Andri, menjadi kewenangan penyidik, bukan orang tua korban. Walaupun dia, Aibda WH, masih anggota polisi, tapi itu bukan tupoksi dia. Karena itu, surat pengantar visum, kewenangan penyidik, ujar Andri, Jumat, 1 November 2024. Waktu visum tidak ada penyidik yang mengantar, malahan dibawa sendiri, oleh orang tua korban, imbuh dia. Karena itu, Andri meragukan hasil visum korban, apakah benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau hanya rekayasa. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik. Ia menduga luka yang dialami korban disebabkan oleh hal lain, bukan karena dianiaya oleh Supriyani. Karena itu, Andri mengatakan pihaknya bakal menghadirkan dokter forensik untuk memastikan penyebab luka korban. Kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan mencoba mempertanyakan soal penyebab luka di sawah kepada ibu korban saat persidangan di PN Andolo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, 30 Oktober 2024. Namun terlihat ibu korban D, FN kebingungan dengan pertanyaan kuasa hukum. Sehingga ia pun sampai bertanya kembali ke kuasa hukum guru anaknya itu. Momen tersebut terjadi saat sidang keempat kasus guru Supriyani di Konawe Selatan. Kasus ini masih beragendakan pemeriksaan saksi, salah satunya yang hadir adalah ibu korban D, FN. FN juga merupakan istri Aibda WH yang anaknya diduga dianiaya guru di sekolah. Saat giliran kuasa hukum bertanya kepada saksi, FN pun menyimak deretan pertanyaan yang disampaikan. Andri Darmawan sebagai kuasa hukum Supriyani nampak mencecar saksi berkali-kali. Ia menanyakan soal pernyataan saksi mengenai adanya indikasi luka yang ada di paha belakang anak D bukan karena jatuh. Ibu korban pun menyampaikan bahwa ia meminta bantuan suaminya untuk melihat luka di paha anaknya. Sang suami pun kembali meminta istrinya untuk menanyakan penyebab luka tersebut. Dari pernyataan tersebut, Andri Darmawan sontak bertanya kembali. Ia nampak mengerutkan jidatnya dan bertanya kembali ke kuasa hukum Supriyani. Soal luka di sawah itu, sempat disinggung kuasa hukum Supriyani beberapa waktu lalu. Menurut pengacara Supriyani, Andri Darmawan, awalnya anak tersebut mengaku luka di pahanya akibat jatuh di sawah. Namun, setelah didesak oleh ayahnya, Aibda Wibowo Hashim, anak tersebut mengubah pengakuan dan menyatakan, ia dianiaya oleh Supriyani. Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Surunudin Dangga, melayangkan somasi ke Supriyani, guru honorer yang terjerat kasus dugaan penganiayaan terhadap muridnya, Kamis, 7 November 2024. Supriyani dianggap mencemarkan nama baik Surunudin setelah mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban,
Aibda WH dan istrinya, yang digelar di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, Selasa, 5 November 2024. Surat somasi dikeluarkan bagian hukum Pemkab Konawe Selatan. Dalam surat somasi, Supriyani didesak meminta maaf dan memberikan klarifikasi terkait ucapan tertekan saat menandatangani surat kesepakatan damai. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfo, Konsel, Anas Masud, menyatakan Supriyani diminta menjelaskan kejadian yang sebenarnya ke masyarakat termasuk tekanan yang ditudingkan ke Bupati Konsel. Ia juga meminta Supriyani membongkar sosok yang memintanya mencabut surat perdamaian. Berikut isi surat somasi. Kami meminta saudari klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai tersebut dalam waktu 1x24 jam. Jika sampai batas waktu yang kami berikan saudari tidak melakukan yang kami minta, maka kami akan menempuh jalur hukum. Karena saudari telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Demikian somasi ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Tutup surat somasi tersebut. Di saat pembelajaran berlangsung ini anaknya kalau di kelas suka. Fakta baru terungkap dalam sidang kasus dugaan penganiayaan murid menjerat guru Supriyani. Salah satunya mengenai perilaku dari murid yang merupakan anak dari Aibda WH dituding alami penganiayaan. Berstatus baru 6 bulan jadi peserta didik, siswa dikenal agak tengil dan aktif dalam kelas. Bahkan siswa SD suka usil dengan mengganggu teman sekelasnya. Hal tersebut disampaikan Supriyani saat sidang lanjutan di PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis, 7 November 2024. Diakui Supriyani memang sempat mengajar di kelas 1 ASDN 4 Baito, tempat anak Aibda WH yang menuduh dirinya melakukan pemukulan. Supriyani mengaku selama bulan April, dirinya hanya sekali mengajar di kelas 1A tempat anak Aibda WH dan NF belajar. Pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April 2024. Pernah sekali mengajar di kelasnya siswa D di bulan April hari Jumat tanggal 26. Sebelumnya awal Januari pernah, ungkapnya. Ia mengajar pada 26 April 2024 atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Selain hari Jumat itu, Supriyani mengatakan tidak pernah lagi mengajar atau bertemu D. Apalagi pada Rabu tanggal 24 April, atau hari saat Supriyani dituduh menganiaya korban. Gimana sikapnya dalam hal di sekolah? Sikapnya anaknya memang aktif, yang mulia. Aktif? Ya. Aktif nih gimana konsepnya? Ya, aktif di saat pembelajaran berlangsung ini anaknya kalau di kelas suka bermain-main. Apalagi kalau disuruh menulis itu lama selesai. Nggak fokus gitu Ya.